Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cut raise. Come Monday, I got a gun raised, suicidal to a dime till hump day. Then I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. I need a shrink and I'm gone. More time keeps passing, no watch, no thoughts at all, just to have. Halo semuanya, sekarang kami akan menjelaskan apa itu merkantilisme. Silakan menyaksikan. Jadi, merkantilisme pada dasarnya adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara imperialis pada abad 16 sampai 18 untuk mengumpulkan semacam logam mulia yang dijadikan sebagai sumber kekayaan mereka. Merkantilisme juga termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama pada barang jadi. Jadi, kapan sih sebenarnya merkantilisme itu ada? Merkantilisme itu hadir pada abad 16 sampai dengan abad 18, terutama di negara-negara barat yang melakukan praktik imperialisme yang dipelopori oleh James Stewart dari Inggris, Colbert dari Prancis, dan Antonin Serra dari Italia. I'm in the underground where music is alive and it's true form and that's how I'ma keep it. I'm fine with being slept on, keep my shit a secret. It's easy making money, but it's hard to make a change with no money. Ain't it funny? Yo, I do it every day. This is music, not a game. Mendapatkan raca perdagangan yang aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Yang kedua, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan di dalam negeri. Ketiga, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangan. Kekurangannya sendiri ada 4, seperti yang pertama, melahirkan terbentuknya persekutuan dagang masyarakat Eropa seperti IEC yang ada itu di Inggris, lalu VOC seperti yang diketahui ada di Nusantara. Nah, yang kedua yaitu timbulnya kolonialisme dan imperialisme seperti yang kita alami pada zaman penjajah. Lalu yang ketiga itu munculnya praktek monopoli perdagangan. Dan yang terakhir yang keempat adalah terjadi perang perebutan daerah jajahan. I'm just a kid upon a mission to give you something you could listen to while you're fishing. Like, keep the real in, then you cast out. Merkantilisme memiliki point of emphasis atau istilahnya cara bermainnya. Pertama itu, merkantilisme itu bersifat zero sum game. Zero sum game ini bermaksud adalah keuntungan yang dapat oleh suatu negara itu merupakan adalah kerugian atau yang dikorbankan oleh negara lain. Jadi seimbang semua ini. Terus merkantilisme sendiri itu memikirkan kalau ketergantungan ekonomi itu sebaiknya dihindari. Istilahnya mereka berusaha untuk berdiri sendiri, untuk mengatur perekonomiannya sendiri. Hal ini dikarenakan karena kepentingan nasional itu dalam merkantilisme itu dia melihat perekonomian internasional itu sebagai arena konflik, bukan sebagai area di mana kerjasama itu terjadi. Selain itu, merkantilisme sendiri itu merasa kalau ekonomi itu merupakan alat politik. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, ya mau nggak mau, negara akan mengusahakan perekonomiannya dengan baik. Selain itu, pemerintah juga ambil bagian dalam mengurus kebijakan yang berhubungan dengan merkantilisme ini. Contohnya aja misalnya di pasar, apabila di pasar itu kurang menimbun atau bahkan ditimbun, pemerintah akan mengambil kebijakan, bahkan terkesan tangan besi untuk mengambil kebijakan agar semuanya stabil. Itulah Salah satu negara pengadop merkantilisme adalah Inggris, atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan Raja Henry ke-7, yaitu pada tahun 1485 sampai tahun 1503. Lalu dilanjutkan oleh Ratu Elizabeth pertama. Pada masa pemerintahan ini, maritim Inggris mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu mereka mempunyai dua hak istimewa, yaitu membangun EIC atau East Indian
company, lalu ada act of unification. EIC memiliki keistimewaan, yaitu mereka berhak untuk memonopoli dan merampas dari negeri India, Amerika Utara, dan juga Kanada. Lalu hak istimewa kedua yaitu act of unification. Act of unification memiliki 3 hak istimewa, yaitu yang pertama barang-barang dari daerah jajahan Inggris, yang kedua yaitu act of navigation. Act of Navigation memiliki 3 hak istimewa, yaitu yang pertama, barang-barang dari daerah jajahan Inggris hanya boleh diangkut oleh kapal dari Inggris. Yang kedua, barang-barang yang disebarluaskan di Eropa hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal dari Inggris. Lalu yang terakhir, pantai-pantai di Inggris hanya boleh dilalui oleh kapal dari Inggris. Get on the plane, but no carry-ons, but we carry hope. No politics, but y'all should probably vote. Don't involve me, I live for the stereo. Right side, left side, middle path, adios. No label when you living independent. Rent is too damn high for my pension. Like the lottery, the way it just rubs off. Opposite of Jimmy McMillan, I take the gloves off and take some cheap shots, waiting for the beatbox. Nah, udah denger kan apa itu merkantilisme? Terima kasih sudah menyaksikan ya. Buat yang lain, tolong di like video ini, karena 1 like dapat membantu kami banget. Oke? Terima kasih. Merkantilisme definisinya tuh ngomongnya gimana sih? Denied. Salah satu negara penganut merkantilisme yaitu Inggris. Pada masa Raja lupa lagi. Denied. Denied. Hai. Denied.